Kalian masih ingat nggak? Kita semua berharap Indonesia bakal menang besar lawan Laos di Piala AFF 2024. Tapi, kenyataannya beda banget, ya. Timnas cuma bisa main imbang. Kok bisa? Bahkan, Marcelino Ferdinand, pemain muda harapan kita, kena kartu merah. Nah, mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di level senior, Timnas Laos mencetak 3 gol ke gawang Timnas Indonesia. Tim berjulukan Million Elephants itu juga hampir menang lawan tim Garuda. Laos berhasil mengimbangi Timnas Indonesia 3-3 dalam matchday kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Laos unggul lebih dulu melalui postbone Panyafong pada menit ke-9, namun disamanakan oleh Timnas Indonesia pada 3 menit berselang lewat Kadek Arel Priyatna. Laos kembali unggul atas Timnas Indonesia via Phathana Phomathep pada menit ke-13, tetapi sundulan Muhammad Ferrari pada menit ke-18 membuat Timnas Indonesia menyeimbangkan keadaan menjadi 2-2. Petaka untuk Timnas Indonesia terjadi pada menit ke-69. Armada Shin Tae-yong itu harus bermain dengan 10 pemain karena Marcelino Ferdinand menerima kartu kuning kedua. Tanpa ampun, wasit Ryo Tanimoto asal Jepang mengusir Marcelino Ferdinand buntut menekel dengan keras pemain Laos. Kendati kehilangan Marcelino, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol ketiga yang disarankan Muhammad Ferrari pada menit ke-72. Sayangnya, tim Garuda harus puas bermain imbang 3-3 setelah Laos menyamakan skor lewat aksi Peter Pantafong pada menit ke-77. Sebelumnya, Laos pernah 10 kali berhadapan dengan Timnas Indonesia, tapi Million Elephants maksimal 2 kali menggetarkan gawang tim berjulukan Garuda itu. Dari 11 pertemuannya dengan Timnas Indonesia, Laos menelan 9 kekalahan dan meraih 2 kali imbang. 3 kali Laos membobol gawang Timnas Indonesia lebih dari sekali, yaitu pada 1997 ketika kalah 2-5, pada 2012 saat menahan 2-2, dan saat ini ketika mengimbangi 3-3. Bukan hanya Timnas Indonesia saja yang mampu ditandingi oleh Laos. Pasukan Hyeokjun itu juga menahan tuan rumah Timnas Thailand 1-1 dalam FIFA Matchday pada 17 November 2024. Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang ketika Marcelino Ferdinand diusir wasit saat menghadapi Laos pada lanjutan grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024, malam. Kedudukan akhir pertandingan berkesudahan 3-3. Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu merah dalam pertandingan ini. Ia keluar dari lapangan setelah mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-69. Marcelino Ferdinand melancarkan tackle keras kepada pemain Laos, Phathana Phomathep. Sebelumnya Lino menerima kartu kuning pada babak pertama tepatnya di menit ke-40. Saat berjalan meninggalkan lapangan, Marcelino terlihat menunjukkan gestur permintaan maaf kepada pelatih Shin Tae-yong. Setelah mendapatkan kartu kuning kedua dalam laga ini, Marcelino kemudian berjalan dan hendak dan sempat membalikan badan ke arah Shin Tae-yong. Namun belum sempat menyalami sang pelatih, Lino pun memberikan gestur permintaan maaf untuk pelatih. Lalu ia menuju lorong dan ruang ganti pemain. Timnas Indonesia harus puas berbagi angka 3-3 melawan Laos. Gol tuan rumah Indonesia dihasilkan oleh Kadek Arel dan brace Dadi Muhammad Ferrari. Sementara 3 gol Laos dihasilkan oleh Panyafong, Phomathep, dan Pantafong. Hasil ini membuat timnas Indonesia untuk sementara naik ke urutan pertama grup B dengan poin 4. Skuad Garuda akan melawat ke markas Vietnam di Stadion Viet Tri untuk pertandingan ketiga, Minggu, 15 Desember 2024. Setidaknya sudah ada 2 pemain Timnas Indonesia yang terkena semprot Shin Tae-yong di pinggir lapangan. Para pemain Timnas Indonesia ini memang belum menampilkan performa maksimal setidaknya pada babak kedua. Oleh karena itu, Shin Tae-yong memanfaatkan momen ketika laga jeda untuk memberikan instruksi secara khusus. Ekspresi kemarahan Shin Tae-yong di pinggir lapangan itu memang sangat terlihat. Dia dibantu interpreternya, Jeng Seok-seo, saat menjelaskan kesalahan yang dilakukan pemain Timnas Indonesia tersebut. Marcel juga kena omel. Memang, pemain kesayangan ST ini tak begitu maksimal pada babak pertama. Pemain berusia 20 tahun itu kerap kali kehilangan momen untuk mengambil keputusan. Tak hanya itu, pemain asal Oxford United ini juga sering terlalu lama menguasai bola, sehingga sering dapat tekanan dari lawan. Saat laga jeda karena ada pemain yang cedera, Marcelino juga disemprot Shin Tae-yong. Momen pelatih berusia 54 tahun itu memarahi Marcelino memang berlangsung cukup lama. Sedangkan sang pemain cuma bisa diam menerima masukan dari pelatihnya. Jadi, apa pendapat kalian tentang kartu merah Marcelino?
Adil atau enggak? Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa, like video ini kalau kalian dukung Timnas bangkit, dan subscribe untuk cerita sepak bola lainnya yang gak kalah seru.